Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran online bersama guru bahasa. Di kesempatan kali ini kita akan belajar membuat pantun. Oke, sebelum itu ini ada beberapa suguhan pantun untuk kalian yang mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat di pembelajaran kali ini. Oke, Pak Guru bacakan. Buah jambu lebat di taman. Buah mangga tak kalah rimbun. Jika kamu hendak hibur teman, boleh hibur dia dengan pantun. Cakep ya? Insya Allah. Oke, kita lanjut ke pantun yang kedua. Bayi kecil terhibur melihat kartun. Kakaknya duduk di samping bilik. Jika kamu hendak pandai berpantun, ikutilah materi ini baik-baik, ya. Jika kalian mengikuti materi ini dengan baik, insya Allah selanjutnya kalian akan pandai membuat pantun. Amin ya. Kita lanjut. Ya, di materi ini kita akan membuat pantun. Sebagaimana pantun ini adalah materi yang ada di bab 2 semester 1 kelas 7. Ya, lanjut. Agar kalian bisa membuat pantun dengan baik, kalian minimal tahu ciri-ciri pantun apa saja. Ya, kita coba review lagi, kita coba ulas lagi apa saja sih ciri-ciri pantun. Yang pertama, setiap bait pantun terdiri atas 4 baris, ya. 4 baris atau larik ya. Kalau di dalam pantun baris itu disebut larik gitu ya. Selanjutnya, setiap larik atau tadi setiap baris terdiri atas 8 suku kata. Nah, apa sih suku kata? Suku kata itu di bawahnya kata ya. Misalnya nih, ada kata mangga. Mangga. Ini kan satu kata ya. Nah, kalau dibuat atau ditanyakan suku kata, ada berapa suku kata sih? Ya, mangga ini adalah 2 suku kata. Kok bisa? Ya, jadi setiap kata itu dipenggal ya berdasarkan pelafalannya atau pengejaannya. Misalnya seperti ini. Mangga. Ya, ada 2 ya. Nah, gampangannya itu hitung deh. Hitung ada berapa vokalnya. Ya, 2 ya, huruf vokalnya ada 2. Contoh lain misalnya. Kata makan. Ya, makan. Ada berapa suku kata? Cepatnya tadi ya, hitung huruf vokalnya ada berapa? Ada 2. A dan A. Ada 2 suku kata. Nah, tapi yang benar sebenarnya sih cara menghitungnya dipenggal ya. Makan ya. Ada 2 suku kata. Oke ya, saya kira paham terkait dengan suku kata. Selanjutnya ciri yang ketiga yaitu memiliki rima ABAB. Jadi, yang dimaksud rima ABAB adalah baris pertama itu sama dengan baris ketiga ya. Baris pertama bunyinya sama dengan baris ketiga. Misalnya di baris pertama berakhiran rima U, nanti di baris ketiga juga U. Nah, berikutnya baris kedua sama dengan baris keempat. Misalnya di baris pertama nanti di baris kedua berrima akhiran A, maka di baris keempat juga sama berrima akhir A.
gitu ya. Inilah yang disebut AB AB gitu ya. Maksudnya adalah baris pertama sama dengan baris ketiga, baris kedua sama dengan baris keempat gitu. Oke, terus ciri yang keempat yaitu larik 1 dan 2 disebut sampiran. Sampiran itu ya semacam pelengkap atau pengantar ya. Dan larik ke-3 serta 4 disebut isi. Nah, ini adalah inti daripada yang disampaikan dalam pantun ya. Intinya sebenarnya di sini. Jadi nanti ketika membuat pantun fokus ke intinya dulu. Oke, saya kira paham. Coba kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah langkah-langkah membuat pantun. Meskipun di sini saya susun menjadi 5 langkah. Sebenarnya nanti kalau kalian sudah sering membuat pantun, sering berlatih, bisa jadi langkah ini lebih ringkas lagi ya. Tapi karena kita notabene masih belajar, tidak apa-apa. Kita coba mengikuti langkah-langkah yang Pak Guru susun di sini ya. Oke, coba kita ke langkah yang pertama, yaitu menentukan tema. Tema merupakan gagasan, perasaan atau pesan yang ingin diungkapkan ya, tetapi secara garis besar. Misalnya kita memilih tema kepahlawanan, persahabatan, pendidikan. Ini kan masih umum gitu ya, masih gambaran besarnya. Nah, gampang lah ya kita menentukan tema. Selanjutnya kita coba ke slide yang berikutnya, yaitu langkah kedua. Menentukan pernyataan ya, sesuai dengan tema. Misalnya kita akan membuat tema pendidikan atau belajar ya. Apa yang terlintas di benak kita ketika kita mendengar kata belajar ya? Bisa jadi ada kata belajar ya. Belajar itu sendiri, membaca buku, ilmu, masa depan, atau misalnya siswa gitu ya, guru, kelas, dan lain-lain. Nah, tapi kita fokus milih beberapa saja yang bakal kita ambil gitu ya. Oke, anggap saja di langkah ini kita sudah paham. Selanjutnya di langkah yang ketiga, setelah kita tadi memilih kata-kata atau pesan yang ingin disampaikan, nah, disinilah kita mulai menyusun. Ya, meskipun pantun ya, yang sudah kita ketahui tadi terdapat atas 4 larik ya. Ada larik 1, larik kedua, larik ketiga, larik 4. Kita perlu mendahulukan mengisi di larik yang ketiga dan 4 terlebih dahulu, atau kita mengisi larik yang berupa isi ya, atau intinya. Nah, misalnya tadi kan kita mengambil tema belajar. Nah, di kata belajar saya mengambil salah satu kata kuncinya adalah membaca buku. Nah, kita susun menjadi kalimat-kalimat di larik ketiga dan larik keempat. Nah, ini adalah kalimat yang Pak Guru susun. Daripada kamu diam melamun, mari kita baca buku sejenak. Dan pastikan pula setiap larik ini sesuai dengan ketentuan pantun. Apa ketentuannya? Ketentuannya adalah ini, salah satunya adalah 8 terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Coba kita hitung. Di larik ketiga. Tadi cara cepat menghitung suku kata bagaimana? Ya, hitung huruf vokalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, 11 kan?
11 artinya masih sesuai dengan ketentuan ya. Karena apa? 11 adalah angka di antara 8 dan 12. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita juga memastikan rima akhir dari baris keempat, usahakan ya. Usahakan berbeda dengan rima baris keempat ya. Di sini belakangnya un dan yang keempat belakangnya ak. Berbeda ya. Jadi masih aman. Oke, mari kita lanjut. Lanjut kemana? Lanjut ke langkah berikutnya. Nah, di langkah keempat ini kita lengkapi isi yang tadi sudah kita buat ya, yaitu di baris ketiga dan 4, isi dengan larik sampiran ya. Nah, sampiran tadi kan pelengkap ya. Namanya pelengkap ya, jadi ya boleh di akhir gitu ya. Nah, tapi ada ketentuannya biar kita gampang, biar pantun yang kita susun benar. Bagaimana? Rimanya atau bunyi akhirnya kita samakan dengan yang sudah kita buat tadi ya. Nah, tadi baris ketiga kan belakangnya un ya. Maka di baris yang pertama juga sama belakangnya un. Nah, misal di sini Pak Guru menyusun kalimatnya buah mangga, buah timun ya. Sama ya, belakangnya un. Baris yang kedua sama dengan baris yang keempat. Nah, sejenak ya. Nih Pak Guru contoh kalimat yang Pak Guru susun menjadi buah jambu, buah salak. Ingat, di sampiran ini gak harus atau kalau bisa malah sama sekali kalimatnya itu jangan sampai mendekat kalimatnya itu mirip dengan isi gitu ya. Ya ngasal saja, misalnya kita bawa-bawa buah, nama-nama buah misalnya gitu ya. Atau kita bawa-bawa nama-nama jalan, nama-nama daerah, nama-nama hewan, nama-nama planet itu ya. Intinya yang tidak berkaitan dengan isi gitu ya. Yang kita carikan yang penting bunyinya ya, bunyinya sama. Rimanya sama dengan isi ya. Misalnya melamun ya kita pilih timun ya. Sejenak ya kita pilih salak gitu ya. Nah, sehingga tersusunlah rima ABAB itu ya. Yang dimaksud ABAB apa? Tadi rima akhir baris pertama sama dengan rima akhir baris ketiga. Begitu juga dengan baris kedua dan baris keempat. Nah, rima ini yang menjadikan pantun menjadi unik, enak didengar karena ada kesamaan bunyi. Oke, saya kira paham. Mari kita coba lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini kita cek kembali apakah sudah sesuai dengan unsur-unsur pantun. Apakah sudah sesuai dengan ciri-ciri pantun ya. Nah, misalnya kita tadi hitung suku katanya ada berapa. Nah, cara cepat menghitung suku kata bagaimana? Hitung huruf vokalnya ya. Di baris yang pertama misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Coba yang baris kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Baris yang ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Baris yang keempat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke. Ini angka-angka yang masih aman ya. Masih aman dalam artian apa? Dalam artian masih ada di kisaran 8 sampai 12 suku kata. Jadi bisa dikatakan ini sudah sesuai. Oh iya, kita cek coba tadi rimanya. Baris pertama sama dengan baris ketiga, sama ya, un. Baris kedua sama dengan baris keempat. Nah,
Coba kita baca, enak nggak kira-kira kalau didengar? Buah mangga, buah timun, buah jambu, buah salak. Daripada kamu diam melamun, mari kita baca buku sejenak. Nah, ini kan enak ya. Kayak pantun pada umumnya yang dibaca orang-orang. Oke. Pantun sudah tersusun sesuai dengan ciri-ciri pantun yang baik. Kita coba lanjut ke slide berikutnya. Sudah paham? Insya Allah sudah paham ya. Ayo kita buat pantun. Ya, silakan kalian praktek membuat pantun ya. Ya, selamat berkreasi. Dan sekian pembelajaran online kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.